Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Semua soleh soleha semakin hari semakin ceria ya. Keren, mantap, bersemangat. Oke soleh soleha, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran lain dari tematik. Kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Siap-siap ya. Hari ini soleh-solehah akan mempelajari atau belajar PPKN dan matematika. Seperti apa? Yuk kita simak. Oke, kita slideshow ya. Hari ini soleh-solehah kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Masih di subtema 2, masih di tema 1 ya. Hari ini Selasa 3 Agustus 2021 untuk tujuan dan fokus materi kita hari ini adalah ada 2 ya. Yang pertama PPKN, yaitu anak soleh dan soleha dapat mengidentifikasi simbol dan nilai simbol dan sila Pancasila. Maaf. Nah, jadi kita akan membahas lagi nih tentang simbol-simbol dan sila Pancasila ya. Jadi ini mengulang-mengulang lagi ya. Lalu yang kedua, matematika, soleh-soleha dapat mengurutkan dan membandingkan 2 bilangan cacah. Ini juga waktu kelas 1 sudah, tapi karena sekarang kelas 2 jadi angkanya lebih banyak, lebih menantang ya soleh-soleha. Oke, kalau gitu kita siap-siap yuk. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke pengamalan sila selanjutnya, kita review dulu ya, kita ulang dulu. Yang pertama adalah pengamalan sila ke-1. Yaitu yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan atau dilambangkan oleh bintang. Ya, dengan namanya apa? Dengan bunyinya saja ya ini ya sudah kita tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa berarti pengamalannya berhubungan dengan keagamaan ya. Seperti sholat berjamaah, lalu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum dan setelah makan, lalu mendoakan orang lain yang sakit. Nah, ini termasuk ke pengamalan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ini yang kemarin ya, ini masih anget nih, soleh-soleha pasti masih hafal ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan oleh rantai ya. Contohnya apa? Bermain bersama teman, tidak membeda-bedakan teman, saling tolong-menolong sesama teman ya. Nah, ini adalah 2 sila yang kita sudah pelajari ya. Nah, sekarang kita akan Nah, sekarang kita akan masuk ke sila berikutnya nih, soleh-soleha. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut ini. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Wah, Bu Guru, mereka sedang mengobrol. Iya ya, ngobrolin apa ya? Nah, kelihatannya di sini itu kan banyak orang berkumpul ya, dan ini sepertinya sebelum corona melanda ya. Makanya kita sangat rindu sekali berkumpul seperti ini ya. Mudah-mudahan coronanya segera berlalu ya. Soleh-soleha juga senantiasa menerapkan protokol kesehatan di rumah supaya kita bisa seperti di gambar ini nih, di kelas berdiskusi bersama-sama ya, bersama keluarga jauh, mudik lagi ya, berkumpul lagi. Masya Allah indahnya ya soleh-soleha ya. Nah, kita kembali lagi ke gambar. Di sini kalau kita lihat sepertinya ya di 2 gambar ini adalah orang-orang yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Apa sih berdiskusi itu atau bermusyawarah itu? Jadi bermusyawarah itu adalah ya kita sama-sama mengungkapkan ya atau berbicara, mengeluarkan pendapat begitu ya. Untuk apa? Untuk memperoleh keputusan yang sama. Contoh sederhana. Misalnya soleh-soleha lagi ngobrol nih sama ayah bundanya di rumah malam-malam. Terus bundanya nanya nih, besok kita mau sarapan apa ya enaknya? Nah, soleh-soleha minta nasi goreng bunda. Lalu kakaknya soleh-soleha mau ceplok telur aja. Terus ayahnya roti aja. Nah, itu kan banyak ya, banyak pendapat. Nanti dimusyawarahkan, didiskusikan. Misalnya nanti bundanya, oh iya ya,
yang tersedia di dapur itu ada nasi, ada telur misalnya ya. Gimana kalau besok kita bikin nasi goreng aja gitu. Nah, akhirnya diputuskan hasilnya gitu ya setelah dimusyawarahkan gitu. Jadi musyawarah itu atau berdiskusi itu ya kita memecahkan masalah begitu ya, bertujuan untuk memperoleh keputusan yang sama. Terus nanti ayah misalnya karena ayah tadi mau roti ya jangan kecewa gitu ya nggak jadi deh rotinya, ya udah deh nggak apa-apa, nasi goreng juga enak apalagi buatan bunda gitu ya. Kakak juga yang tadinya mau ceplok telur, ya udah deh nggak apa-apa, kan di nasi goreng ada telurnya juga walaupun tidak diceplok misalnya begitu ya. Nah, semuanya sepakat, lalu tidak ada yang dirugikan begitu ya, semuanya merasa senang begitu ya. Dan dalam bermusyawarah ini semua orang boleh berpendapat soleh-soleha. Ya seperti tadi ya, soleh-soleha mengajukan, aku mau nasi goreng, kakak mau telur ceplok, ayah mau roti. Nah itu boleh ya, semua orang boleh berhak memberikan pendapat ya. Tapi ketika bunda memutuskan nasi goreng aja ya, karena yang ada bahan-bahannya adalah bahan-bahan nasi goreng, itu kita semua harus menerima begitu ya. Karena kalau misalnya roti harus beli dulu, ini kan udah malam misalnya seperti itu ya. Nah, bermusyawarah itu Bu Gina yakin sering sekali soleh-soleha lakukan di rumah ya, disadari atau tidak begitu. Coba nanti deh soleh-soleha diingat-ingat lagi ya, kira-kira pernah bermusyawarah apa nih, mungkin sama kakaknya, mungkin sama adiknya begitu ya. Oke, lanjut. Kok kesini lagi? Maaf. Nah, ternyata soleh-soleha, kegiatan bermusyawarah itu termasuk pengamalan sila keempat. Nah, bunyi sila keempat masih ingat? Itu loh sila yang paling panjang. Masih ingat ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ada salah ketik, mohon maaf ya. Kita ulang bunyi dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini disimbolkan atau dilambangkan oleh kepala banteng begitu ya. Nah, ternyata kegiatan bermusyawarah ini termasuk pengamalan sila keempat. Jadi, kalau soleh-solehan nanti ada soal atau ditanya, apa contoh dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa bermusyawarah, berdiskusi misalnya ya, atau menyelesaikan masalah begitu ya, boleh ya dengan cara musyawarah begitu ya. Oke, kita lanjut. Maaf. Nah, ini. Nah, sekarang ada lagi nih, gambar yang lain. Di sini ada gambar warga ya, kayaknya ini warga di sebuah desa atau kampung atau tempat ya, yang sedang bekerja sama membersihkan selokan. Nah, kalau di sini ini juga sama nih, mereka juga sedang membersihkan lingkungan. Nah, kira-kira mereka lagi apa ini? Lagi membersihkan lingkungan itu berarti mereka sedang bekerja sama ya, bekerja sama atau bergotong royong. Nah, apa sih bergotong royong itu? Bergotong royong itu hampir sama dengan bekerja sama ya, soleh-soleha, yaitu melakukan sesuatu tujuannya untuk meringankan pekerjaan bersama. Jadi kalau misalnya ini nih, contoh nih yang membersihkan sampah, itu kalau sendirian kayaknya lama ya soleh-soleha ya, bisa sampai sore, bisa sampai pokoknya larut gitu ya. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, bergotong royong, selain hasilnya cepat, juga meringankan beban meringankan beban bersama begitu. Jadi cepat selesai. Nah, ini juga dilakukan untuk kepentingan bersama. Karena kalau bersih siapa yang senang? Semua ya, semua yang tinggal di sini ya. Begitu juga di lingkungan yang gambar nomor 2 ini, kalau bersih kan semuanya senang ya. Soleh-soleha sering melakukan ini di lingkungan rumahnya? Nah, mudah-mudahan sering ya. Oke, atau paling nggak di rumah aja ya, bergotong royong dengan kakak, dengan adik membersihkan rumah ya, itu juga sudah termasuk kegiatan bergotong royong. Ini balik-balik terus ya, maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi bermusyawarah itu merupakan pengamalan sila keempat,
untuk gotong royong ini merupakan pengamalan sila kelima. Bunyinya gimana teh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, jadi ini termasuk pengamalan sila kelima. Jadi kalau soleh-soleha nanti ditanya, sebutkan salah satu contoh kegiatan atau perilaku yang menunjukkan sila kelima. Silahkan soleh-soleha boleh menjawab bergotong royong, membersihkan lingkungan. Begitu ya. Oke. Nah, jadi poin-poin yang penting dalam pengamalan sila Pancasila yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah sila pertama itu semuanya yang berhubungan dengan ketaatan dalam beribadah ya, yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu saling tolong menolong, rukun dan akrab, tidak membeda-bedakan ya, soleh-soleha ya. Nah, untuk poin yang berikutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu contohnya berdiskusi atau bermusyawarah. Dan untuk sila kelima contohnya yaitu yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya atau misalnya poinnya adalah bergotong royong atau mementingkan kepentingan bersama ya. Sila ketiganya mana Bu Guru? Nanti sila ketiganya masih disimpan dulu ya buat pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang yang sudah soleh-soleha pelajari hingga hari ini, kita sudah membahas pengamalan dari keempat sila ini ya. Untuk sila ketiganya nanti ya soleh-soleha ya, di pembahasan yang akan datang. Oke? Sip. Nah itu tadi untuk PPKN hari ini ya soleh-soleha. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas matematika. Nah, untuk PPKN ini tidak ada tugas ya, soleh-soleha. Tapi soleh-soleha harus mengingat dari poin-poin ini ya. Supaya nanti kalau ada tugas atau ulangan bisa lebih mudah begitu. Jika ada yang belum paham, boleh japri Bu Gina ya. Sebelah mananya yang tidak paham. Atau boleh video ini diputar berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke matematika. Bu Gina kasih waktu soleh-soleha untuk istirahat dulu ya. 5-10 menit boleh, yang haus, yang lapar, pengen ngemil-ngemil, boleh silahkan istirahat dulu. Lalu kembali lagi ke video ini ya, soleh-soleha ya. Kembali lagi ke video ini karena di sini sekarang akan ada pembahasan matematika berikut dengan tugasnya ya. Nah, kalau Bu Gina mau langsung saja ya, Bu Gina mau langsung. Kalau soleh-soleha masih kuat, boleh langsung juga, tapi kalau misalkan aduh aku mau istirahat dulu, silahkan istirahat dulu 5-10 menit ya. Bu Gina langsung ya. Oke. Sip. Nah, soleh-soleha, kita akan mengulang kembali ya untuk matematika ini, yaitu membaca bilangan cacah. Kemarin kita sudah sudah berlatih begitu cara membaca bilangan-bilangan ratusan ya. Ingat, yang pertama, nih karena ini ada 3 angka ya, dibacanya ratusan. Karena ini 5 jadi 500 gitu ya. Yang kedua itu puluhan ya, karena ini 5 jadi 50 ya, karena puluhan. Lalu 7 satuan dibaca 7 saja. Jangan 71 ya. Jangan 550 71. Lah kok 71 kan Bu satuan. Satuan tidak dibaca ya satuannya ya, soleh-soleha. 7 saja begitu ya. Jadi ini yang pertama 500, mana ini pointernya maaf. 557 ya. Bu Gina akan acak ya. Sekarang yang ini nih ya. Yang ini coba kita baca sama-sama. 327. Bu boleh nggak aku bilangnya 327? Nah, 327 memang angkanya 327 ya. Tapi untuk membaca bilangan lebih baik kita sebutkan nilai tempatnya ya. 327. Oke? Sepakat ya? Yuk kita ke yang lain lagi. Nah, yang ini coba yang ini. Kita baca sama-sama yuk. Apa ini? Berapa? Silahkan diucapkan. Oke, sip, keren. 415. Bukan 415 ya. Walaupun ini puluhannya 1 ya. Tapi kan kalau ini 15 ya dibacanya ya. Jadi 415, bukan 415, bukan ya? Oke, sip. Yang atas nih, 111 dibacanya apa? 111.
11 ya. 111. Oke, kita kemana? Ke sini nih. Yuk, kita terbang ke sini. Yuk, kita baca sama-sama yuk. 825. Masya Allah, soleh-soleha semuanya hebat. Sudah bisa membaca bilangan cacah ratusan. Keren. Kita lanjut ya. Nah, sekarang soleh-soleha, kita akan membandingkan bilangan. Membandingkannya menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Masih ingat ya? Kalau kurang dari ke sini nih, ngadepnya nih. Ngadep kemana nih? Ngadep ke kanan ya. Nah, kalau lebih dari, menghadap ke kiri, begitu ya. Ini kalau dari Bu Gina begini nih. Kalau dari layar soleh-soleha gimana nih kelihatannya ya? Nah, ini ya soleh-soleha ya. Simbol-simbol ini juga kita sudah pelajari waktu kelas 1. Di sini sekarang kita hanya mengulang. Pasti soleh-soleha masih ingat ya. Kalau ada yang lupa-lupa nih, diingatkan kembali ya. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Nah, sekarang karena angkanya banyak ya, angkanya sudah ratusan, jadi mungkin agak sedikit harus hati-hati nih soleh-soleha nih. Jadi misalnya ada soal nih, silahkan bandingkan 154 dan 148. Ya, mana yang lebih besar? Nah, Bu, ini kan depannya sama-sama 100, Bu ya. Ini kalau kita uraikan kan 154 itu seperti ini ya. 100 tambah 50 tambah 4. Ya kan? Nah, kalau 148, 100 ditambah 40 ditambah 8. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita membandingkannya? Bu, ini kan sama-sama 100. Gimana ya? Kalau depannya sama-sama 100, kita lihat puluhannya. 50 sama 4 mana yang lebih besar? Ya 50, keren. Jadi karena kita sudah tahu 50 lebih besar, berarti bisa kita simpulkan bahwa 154 lebih besar dari 148. Oke? Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini misalnya contohnya ya. 167 dan 234. Nah, kalau ini sudah ketahuan. Depannya ya, yang satu mah depannya 100, yang satu mah depannya 200. Itu mah sudah otomatis bahwa 167 lebih kecil atau kurang dari ya. Kurang dari 234 ya. Atau 234 lebih dari 167. Ya, dari depannya aja kita sudah tahu ya 100 sama 200 mana yang lebih besar. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini di depannya sama-sama 100 nih. Ini 123, ini 111. Nah, mana yang lebih besar ya? Kita lihat puluhannya. Betul sekali soleh-soleha. Ratusannya sama-sama 100, tapi lihat puluhannya, yang atas 20, yang bawah 10, berarti yang lebih besar yang atas ya, yang ini ya, 123, ini lebih besar, atau lebih dari 111 ya. Oke, nah Bu, ini lagi, aduh ada masalah lagi nih. Apa masalahnya? Ini puluhan, ratusan sama puluhannya sama ya. Yang satu 334, yang satu 332. Nah, ini bagaimana nih Bu caranya? Oke, kita lihat ratusannya sama, 300. Puluhannya sama, 30. Kita lihat satuannya, kan satuannya berbeda ya. Yang satu 4, yang satu 2. 4 sama 2 lebih besar mana? Yo. 4, betul. Tidak ada yang susah, ya enggak? Tidak ada yang susah. Matematika itu kecil, gampang ya. Soleh-soleha bisa pokoknya ya. Nah, berarti di sini 334 itu lebih dari 332. Atau kalau mau dibalik, 332 kurang dari 334. Paham ya? Jadi nanti soleh-soleha ketika membandingkan, pertama lihat ratusannya. Oh, sama. Lihat puluhannya. Oh, sama. Lihat satuannya. Oh, sama. Lah, kalau sama tiga-tiganya berarti ya sama dengan dong, ya enggak? Iya. Misalnya nih, Bu Gina kasih contoh nih. Mana ya? Bu Gina kasih pointer dulu. Nah, misalnya ada angka 111. Kenapa Bu Gina pilih 111? Soalnya tinggal satu-satu nulisnya gampang ya.
Yang satu 111, yang satu 111 lah Bu, ini mah ratusannya sama, puluhannya sama, satuannya sama. Berarti simbolnya ya sama dengan gitu, ya enggak? Ya. Jadi mudah ya soleh-soleha, pokoknya tidak ada yang sulit, soleh-soleha semua pasti bisa. Oke? Nah, hari ini adalah tugasnya ya soleh-soleha. Nanti Bu Gina akan bagikan di classroom juga. Karena kalau di sini khawatir tidak jelas ya soleh-soleha ya. Nah, apa nih yang harus dikerjakan? Di sini ada 2 buah angka, ya. Silahkan soleh-soleha dituliskan ininya nih. Nah, seperti ini nih caranya di sini ya. Sebentar, kita kasih panah dulu. Nah, ini caranya. Contohnya seperti ini ya. Caranya pertama soleh-soleha dijabarkan dulu. Ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Lalu silahkan diputuskan bilangannya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ya, jadi pakai kata-kata dulu nih. Baru terakhirnya pakai simbol. Ya. Bilangannya dari mana, Bu? Dari yang atas dulu dibacanya. Jadi seperti ini ya. Jadi dibacain nggak apa-apa deh. Contoh aja deh nggak apa-apa. 332 titik-titik 390. Ya. Apakah lebih dari, apakah kurang dari, atau sama dengan? Oke? Begitu ya. Nah, jadi nanti silahkan cara pengerjaannya ikuti cara yang ini ya. Contohnya di sini. Paham ya? Silahkan soleh-soleha. Yang belum paham nanti boleh ditanya ke Bu Gina ya. Untuk tugasnya nanti Bu Gina akan upload di classroom. Silahkan kerjakan di buku tulis ya. Oke? Kalau begitu untuk tugas matematika mungkin ini saja ya soleh-soleha ya. Bu Gina ulang lagi, nanti cara pengerjaannya seperti ini ya. Dijabarkan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya. Lalu diputuskan atau misalnya dituliskan apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Lalu baru diberikan simbol ya di sininya ya. Oke, cara bacanya dari yang atas ke bawah ya. Jadi kita membandingkan bilangan yang atas ke yang bawah. Jadi jangan dibalik, jangan di bilangan yang bawah ke atas ya. Oke, sebentar. Nah, itu tadi soleh-soleha ya pembelajaran kita hari ini. Luar biasa ya soleh-soleha. Tadi kita sudah membahas tentang sila, pengamalan sila. Yang 2 kita review tadi, sila pertama dan sila kedua. Lalu yang baru adalah sila keempat dan sila kelima ya. Silahkan kalau tadi masih, Bu Gina apa ya tadi kok saya lupa. Boleh diulang lagi videonya ya soleh-soleha ya. Dan untuk matematika hari ini kita belajar membandingkan karena kita angkanya sudah banyak ya, sudah ratusan. Silahkan nanti soleh-soleha lihat dulu ratusannya berapa angkanya. Kalau masih sama lihat puluhannya. Kalau masih sama lihat satuannya. Begitu ya soleh-soleha ya cara membandingkan bilangan. Oke, soleh-soleha, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik ya. Jika soleh-soleha merasa lelah karena mungkin rekaman ini terlalu lama misalnya ya, silakan soleh-soleha santai saja ya. Boleh sambil sambil minum, sambil ngemil boleh ya. Yang penting ngerti gitu ya soleh-soleha ya. Oke, kalau ada yang terlewat silahkan diulang lagi videonya ya. Videonya tidak akan dihapus. Oke. Terima kasih soleh-soleha. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih soleh-soleha yang senantiasa semangat ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada ya. Kalau begitu Bu Gina pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.